Bapak Ibu, Saudara-saudari, malam ini kita akan merenungkan Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh indah syair-syair Mazmur yang kita dengar bersama tadi. Syair yang menggambarkan betapa Daud begitu rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya percaya setiap kita memiliki kerinduan. Tetapi kerinduan kita bersama saat ini adalah bagaimana kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu rindukan ketika satu saat nanti kita bisa kembali beribadah di gereja? Kita rindu kalau mendengar khotbah pendeta, kita rindu untuk bernyanyi bersama saudara-saudari seiman kita yang lain. Kita rindu untuk menjadi bagian dari paduan suara. Kita rindu untuk melayani Tuhan sebagai usher, kolektan, lektor, atau terlibat dalam kepanitiaan yang lain. Atau kita rindu hanya sekedar ingin bertemu, ya, ngobrol-ngobrol di halaman gereja dengan saudara-saudari seiman. Kita rindu suasana itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerinduan-kerinduan ini adalah kerinduan-kerinduan yang wajar. Tetapi kerinduan-kerinduan ini seharusnya menghantarkan kita kepada kerinduan yang utama, yaitu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kerinduan untuk merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kebersamaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Daud menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan dengan mengungkapkan bahwa jiwanya haus kepada Tuhan. Tubuhnya secara fisik rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Memang Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat ia berada di padang gurun. Daud yang kala itu dikejar-kejar oleh Saul agar dicabut nyawanya. Daud yang mencari pertolongan dan perlindungan di dalam Tuhannya. Ia menggambarkan kerinduannya ini seperti tanah yang kering dan tandus, yang merindukan air yang sejuk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud ketika ia mengalami kerinduan yang begitu besarnya kepada Tuhan? Daud datang kepada Tuhan. Daud berdoa meskipun ia berada dalam kesesakan, dalam pergumulan, meskipun ia berada di dalam padang gurun. Ia tidak peduli kalau ia akan mati ataupun tidak ketika berada di padang gurun. Tetapi bagi Daud, kasih setia Tuhan itu sudah cukup baginya. Kasih setia Tuhan merupakan kesungguhan dan kesetiaan Tuhan untuk mengasihi manusia. Kasih setia Tuhan yang membuat kita dapat datang kepada Tuhan. Meskipun kita pernah berdosa, meskipun kita pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan. Memang dosa, pelanggaran, dan kesalahan menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan memampukan kita datang kepadanya, memohon pengampunan, memohon belas kasih-Nya. Kasih setia Tuhan juga menolong kita dalam situasi apapun kita. Kasih setia Tuhan memberikan kepada kita perlindungan dalam keadaan yang kurang baik. Dan Daud mengalami kasih setia
Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita yang menyaksikan kata hari ini juga pernah mengalami situasi padang gurun. Ketika kita mengalami kesepian, kehampaan, kita mengalami banyak hal-hal di masa lalu yang belum diselesaikan. Kita mengalami kegersangan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud, mari kita terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Mari kita berharap akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada kita tidak tergantung pada kebaikan kita kepadanya. Kasih Tuhan yang besar kepada kita tidak tergantung pada kasih kita kepada Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang kita alami dalam dunia ini. Marilah kita mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Seperti Daud, kita mau mencari Tuhan. Kita merindukan akan kehadiran Tuhan. Blaise Pascal, seorang fisikawan, pernah berkata bahwa dalam diri manusia ada lubang kosong. Dan lubang kosong itu tidak dapat diisi oleh apapun selain oleh Tuhan. Perkataan Blaise Pascal ini mempunyai makna bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami kekosongan, kehampaan, kehausan di dalam hidupnya. Tetapi hanyalah Tuhan yang dapat memuaskannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masihkah saat ini kita merindukan hadirnya Tuhan? Atau kita masih mengutamakan untuk mencari kenyamanan dan keamanan dalam hidup di dunia ini? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diundang untuk memelihara dahaga akan Tuhan. Kita memelihara kehausan untuk bertemu dengan Tuhan. Masihkah kita memiliki gairah untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan? Masihkah kita merindukan tidak hanya mendengarkan khotbah, tetapi membaca firman Tuhan, menyelidikinya dan melakukannya? Masihkah kita memiliki kerinduan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada sesama? Masihkah kita memiliki dahaga untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama? Semoga Tuhan menolong kita untuk memelihara kehausan akan Dia. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas limpahnya kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau menciptakan kami dengan ketergantungan yang besar akan Engkau. Dengan kesadaran ini, kami dimampukan untuk melangkah dengan pasti karena kami dapat mengharapkan kasih setiamu. Terutama sekali ketika kami menghadapi situasi padang gurun dalam hidup kami. Tetaplah Engkau menjadi pertolongan dan perlindungan bagi kami. Saat ini juga pimpinlah kami ya Tuhan untuk mencari Engkau setiap saat. Dan bimbing kami senantiasa untuk memenuhi kebutuhan yang terdalam dari jiwa kami dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.